Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang diwakili oleh saya sendiri Aldi Ipandi Putra, dan teman saya Bunga Anggreni Rahayu, Tresya Adila Putri, dan Geohilda Sijabat. Nah, di sini kami akan membahas mengenai pembelajaran konsep bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan bilangan negatif yang dimulai dari angka min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya. Bilangan bulat sendiri merupakan himpunan bilangan yang termasuk di dalamnya adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan 0, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Bilangan bulat didapatkan ketika kita menggabungkan bilangan negatif dengan bilangan cacah. Oke, selanjutnya apa saja sih himpunan semua bilangan bulat? Di sini ada terdiri dari 3. Yang pertama itu bilangan bulat positif atau bilangan asli. Bilangan bulat positif ini adalah bilangan yang bernilai positif dan dimulai dari bilangan 1 ke atas dan seterusnya. Contoh bilangan bulat positif itu dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua ada bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0 ini bukan bilangan positif ataupun bilangan negatif serta 0. Contohnya itu yaitu angka 0. Nah, yang ketiga ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini adalah bilangan yang dimulai dari bilangan negatif 1 ke bawah dan seterusnya. Contoh bilangannya yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Selanjutnya masuk ke operasi pada bilangan bulat. Di sini terdiri dari 4 operasi pada bilangan bulat. Yang pertama itu ada operasi penjumlahan, yang kedua operasi pengurangan, yang ketiga ada operasi perkalian, yang keempat ada operasi pembagian. Untuk penjelasan dan pembahasan dari masing operasi akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresya Adila Putri dengan NIM 187. Di sini saya akan menjelaskan operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Operasi penjumlahan ini yaitu apabila A dan B adalah bilangan cacah, didefinisikan A ditambah B telah disajikan sebelumnya, tetapi bila sedikitnya satu A dan B tersebut merupakan bilangan bulat positif, maka definisi penjumlahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, A ditambah B sama dengan A ditambah B jika A dan B bilangan bulat tidak negatif. Yang kedua, A ditambah B sama dengan A dikurang B jika A dan B bilangan bulat tak negatif serta A besar dari B. Yang ketiga, A ditambah B sama dengan 0 jika A dan B adalah bilangan bulat tak negatif dan A sama dengan B. Yang terakhir, A ditambah B sama dengan B dikurang A jika A dan B bilangan bulat tak negatif dan A kecil dari B. Agar lebih jelas, saya akan memberikan 2 buah contoh. Contoh yang pertama, 2 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 5 sama dengan 7. Contoh yang kedua, 7 ditambah 3 sama dengan 7 dikurang 3. Hasilnya yaitu 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Ada beberapa sifat dari operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama ada sifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B juga bilangan bulat.
Sifat yang kedua yaitu sifat pertukaran. Jika A dan B bilangan bulat, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang ketiga, sifat pengelompokan. Jika A, B, dan C bilangan bulat, maka A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Yang keempat, sifat adanya unsur identitas. Ada bilangan bulat 0 yang bersifat A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, yaitu sama dengan A untuk semua bilangan bulat A. Yang kelima, sifat adanya invers penjumlahan. Untuk setiap bilangan bulat A, ada bilangan bulat B, sehingga A ditambah B sama dengan B ditambah A, sama dengan 0. Bilangan ini disebut invers atau lawan dari A dan biasanya dinyatakan dengan lambang A. Yang keenam yaitu sifat ketertambahan. Jika A, B, dan C bilangan bulat dan A sama dengan B, maka A ditambah C sama dengan B ditambah C. Sifat yang terakhir ada sifat konstelasi. Jika A, B, dan C bilangan-bilangan bulat dan A ditambah C sama dengan B ditambah C, maka Baiklah, saya Bunga Anggraini Rahayu, NIM A1D118181 akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu mengenai sifat penjumlahan bilangan bulat. Yang mana sifat penjumlahan bilangan bulat ada 7. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup maksudnya untuk setiap penjumlahan bilangan bulat akan selalu dihasilkan bilangan bulat pula. Hal tersebut dapat dituliskan bahwa untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku ketentuan A ditambah B sama dengan C, dengan C merupakan bilangan bulat. Contohnya, negatif 9 ditambah 12 sama dengan 3, di mana kita ketahui bahwa negatif 9 dan 12 merupakan bilangan bulat, dan 3 juga merupakan bilangan bulat. Selanjutnya, yang kedua ada sifat pertukaran. Sifat komutatif pertukaran yaitu suatu penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan nilai yang sama meskipun kedua bilangan tersebut ditukarkan tempatnya, sehingga dapat dituliskan untuk setiap bilangan bulat A dan B akan selalu berlaku ketentuan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Begitu pula 6 ditambah 4 sama dengan 10. Selanjutnya, yang ketiga yaitu sifat pengelompokan. Sifat pengelompokan atau asosiatif, pada sifat ini dinyatakan untuk setiap bilangan bulat baik A, B, maupun C akan selalu berlaku ketentuan buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Contohnya, buka kurung 5 ditambah 7 tutup kurung ditambah 6 sama dengan 18, sama nilainya dengan 5 ditambah buka kurung 7 ditambah 6 tutup kurung sama dengan 18. Selanjutnya yang keempat yaitu sifat adanya unsur identitas. Bilangan 0 pada penjumlahan merupakan unsur identitas. Artinya, untuk setiap bilangan bulat, berapapun nilainya, jika dijumlahkan dengan 0, akan menghasilkan bilangan itu sendiri dengan 0, sehingga dapat dituliskan untuk sembarang bilangan bulat, A akan selalu berlaku ketentuan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contohnya, 5 ditambah 0 sama dengan 5, dan 0 ditambah 5 sama dengan 5. Kemudian selanjutnya yang kelima, itu ada sifat invers penjumlahan.
yang mana inverse suatu bilangan yaitu lawan dari bilangan itu sendiri. Suatu bilangan dikatakan memiliki inverse jumlah apabila bilangan tersebut dengan lawannya atau inverse-nya termasuk unsur identitas. Inverse dari bilangan A yaitu negatif A, dan sebaliknya inverse dari negatif A yaitu A. Dengan kata lain, untuk semua bilangan selain 0 pasti memiliki inverse, sehingga berlaku ketentuan A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Contohnya, 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. Dan sebaliknya, negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Selanjutnya yang keenam, itu ada sifat ketertambahan. Jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, dan A sama dengan B, maka A ditambah C sama dengan B ditambah C. Dan yang terakhir, itu ada sifat kanselasi. Jika A dan C adalah bilangan bulat, dan A ditambah C sama dengan B ditambah C, maka A sama dengan B. Selanjutnya yaitu operasi pengurangan. Pengurangan bilangan bulat adalah perhitungan bilangan bulat dengan menggunakan operasi pengurangan yang menghasilkan bilangan bulat. Berikut ilustrasinya. Seorang siswa mempunyai 4 buah jeruk. Ia memakan 1 buah jeruk. Berapakah sisa jeruk yang masih ia punya? Jadi, untuk menentukan sisa jeruk yang masih ia punya, maka 4 buah jeruk dikurangi 1 buah jeruk sama dengan 3 buah jeruk. Jadi, sisa jeruk yang masih ia punya yaitu 3 buah jeruk. Selanjutnya yaitu operasi perkalian. Perkalian merupakan suatu bentuk operasi pada bilangan yang dapat dikatakan sebagai operasi penjumlahan berulang dengan menggunakan bilangan yang sama besarnya. Contohnya di sini perkalian yaitu bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Seperti contohnya 6 dikali 3 sama dengan 18. Selanjutnya, bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya sama dengan bilangan bulat negatif. Seperti contoh, 5 dikali negatif 4, maka hasilnya sama dengan negatif 20. Selanjutnya, negatif dikali dengan positif, maka hasilnya sama dengan negatif. Seperti contoh, negatif 4 dikali dengan 3, maka hasilnya sama dengan negatif 12. Dan yang terakhir yaitu negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya sama dengan bilangan bulat negatif. Seperti contoh, negatif 5 dikali negatif 6, maka hasilnya sama dengan positif 30. Baiklah, saya Gilda Sijabat dengan NIM 162 akan melanjutkan tentang operasi pembagian. Mengoperasi pembagian pada bilangan bulat didefinisikan sebagai berikut. Jika A dan B bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka A dibagi B ditulis A dibagi B ialah bilangan bulat X yang bersifat BX sama dengan A. Untuk menentukan hasil bagi positif atau negatif, kita berpedoman pada definisi dua bilangan bulat. Jadi, hasil bagi dua bilangan bulat positif atau dua bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan positif. Dengan rumus yang pertama, positif dibagi positif sama dengan positif. Yang kedua, positif dibagi negatif sama dengan negatif. Yang ketiga, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Yang keempat, negatif dibagi negatif sama dengan positif.
Bilangan 0 mempunyai sifat penting dalam pembagian. Sifat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika A bilangan bulat yang bukan 0, maka 0 dibagi A sama dengan 0. Jadi 0 dibagi 5 sama dengan 0. Yang kedua, jika A bilangan bulat, maka 0 sama dengan tidak didefinisikan. Sebagai akibatnya dari sifat ini, maka 3 dibagi 0 dan 0 dibagi 0 adalah tidak terdefinisikan. Selanjutnya adalah pengajaran materi bilangan bulat di sekolah dasar, yaitu tentang penanaman konsep. Di sini ada beberapa penanaman konsep. Yang pertama adalah penanaman konsep penjumlahan bilangan bulat. Yang kedua, penanaman konsep pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, penanaman konsep perkalian bilangan bulat. Yang keempat, penanaman konsep pembagian bilangan bulat. Yang pertama adalah penanaman konsep penjumlahan. Yang pertama adalah menggunakan benda konkret. Dalam penanaman konsep ini, guru menyiapkan potongan-potongan karton persegi dengan ukuran 2x2 cm secukupnya sesuai kebutuhan. Para siswa juga diminta untuk menyiapkan dan membawa ke kelas pada saat pelajaran matematika. Sebagian potongan karton tersebut diberi warna hitam dan sisanya warna putih atau warna lain sesuai selera masing-masing guru. Yang terpenting, kedua warna tersebut berlainan warna. Selanjutnya, menggunakan definisi penjumlahan. Untuk mengajarkan definisi penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan definisi dapat disajikan sebagai berikut. Misalnya, kita ingin menghitung jumlah min 4 ditambah min 7. Berdasarkan definisi tersebut, tentu diperoleh min 4 ditambah min 7 sama dengan min dalam kurung 4 tambah 7 sama dengan min 11. Selanjutnya, menggunakan garis bilangan. Suatu garis bilangan bulat positif menggambarkan gerakan ke arah kanan, sedangkan bilangan bulat negatif menggambarkan gerakan ke arah kiri. Titik permulaan selalu dimulai pada titik yang mewakili bilangan 0. Selanjutnya, penanaman konsep pengurangan pada bilangan bulat. Untuk menanamkan konsep pengurangan pada bilangan bulat, kita juga dapat menggunakan karton persegi panjang yang berwarna hitam dan putih seperti halnya pada penjumlahan bilangan bulat. Pengurangan pada bilangan bulat dengan cara ini dapat dilakukan dengan memperhatikan pengertian lawan satu bilangan bulat. Sifat n tambah min n sama dengan 0 atau berikut akan mempermudah kita untuk memahami konsep pengurangan pada bilangan bulat. Sebagai contoh, carilah hasil dari min 5 dikurang min 2. Dengan cara pengerjaan, sediakan 5 karton hitam. Karena min 5 dikurangi min 2, maka ambillah 2 karton hitam dari 5 karton hitam tersebut. Sisanya tinggal 3 karton hitam. Jadi min 5 dikurang min 2 sama dengan min 3. Yang ketiga, penanaman konsep perkalian pada bilangan bulat. Cara yang paling sederhana untuk menanamkan konsep perkalian pada bilangan bulat adalah menggunakan pola atau model. Misalkan kita ingin mencari 4 kali min 2. Caranya 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 0 sama dengan 0. 4 kali min 1 sama dengan min 4. 4 kali min 2 sama dengan min 8. 4 kali min 3 sama dengan min 12. Kita dapat mengganti bahwa faktor pertama dalam perkalian itu adalah 4. Faktor kedua dalam perkalian itu makin kecil, yaitu berkurang 1 demi 1. Ternyata hasil kali berkurang 4 demi 4. Berdasarkan pola ini, maka dapat dipastikan bahwa 4 kali min 2 sama dengan min 8. Yang keempat adalah penanaman konsep pembagian pada bilangan bulat. Penanaman konsep pembagian pada bilangan bulat
dapat dilaksanakan dengan menggunakan konsep perkalian bilangan bulat dan definisi pembagian bilangan bulat. Sebagai contoh, 8 dibagi min 2 sama dengan min 4, karena min 2 dikali min 4 sama dengan 8. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran konsep bilangan bulat ini adalah bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya, yang termasuk dalam bilangan cacah yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan selanjutnya. Sehingga negatif dari bilangan cacah yaitu min 1, min 2, min 3, min 4, dan selanjutnya. Dalam hal ini min 0 sama dengan 0, maka tidak dimasukkan lagi secara terpisah. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Atas perhatiannya kami ucapkan sekian dan terima kasih.